Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur pasal 95 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah kemunafikan. Jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Bapa di sorga, ada satu hal yang tak dapat kami tutupi, yaitu dosa kami. Perbuatan di sepanjang waktu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah melukai hati sesama kami. Kami telah bersalah terhadap orang lain, dan itu berarti kami pun berdosa terhadap Engkau. Kami melawan dan menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Dengan rasa sesal dan malu kami merendah di hadapan-Mu.
Janganlah Engkau marah, dan ampunilah kami yang berdosa ini, sebagai anak yang terhilang, dan agar kami jangan semakin sesat melangkah, dan ampunilah dosa kami, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyelamatkan. Inilah pengakuan dan permohonan kami yang setulus-tulusnya kepadamu. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa kita yang diucapkan kepadanya dengan hati yang tulus. Ia menjawabnya sebagai kabar pengampunan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat 22. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat dipersilakan berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 308 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan pada kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayat 22. Kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing, menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kerinduan kami adalah mendengarkan Engkau di dalam kebenaran, bukan apa yang kami pikirkan dan bukan pula apa yang kami kehendaki. Oleh sebab itu, hadirlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pengertian untuk menerima kebenaran itu. Berikan kami kekuatan dan keteguhan iman untuk memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami dalam kehidupan ini melalui firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berhikmat di seluruh hidup dan pergumulan kami. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 15 hingga ayat 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding
bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi, petang, siang, malam, demikianlah bumi ini beredar dan berputar. Panas, dingin, kering, basah, demikian pula iklim beredar dan bertukar. Lalu manusia, ia pun hidup dan bertumbuh, lalu tumbang dalam kerentaan diri yang rapuh. Tidak ada yang abadi semasih ia merupakan bagian dari dunia yang fana ini. Kalaupun harus terpaksa, maka yang abadi itu hanyalah perubahan-perubahan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kenyataan hidup adalah sedemikian rupa, itu tidak berarti bahwa secara otomatis hidup manusia digiring dan ditempatkan dalam jurang pesimisme. Sebab masih ada sejumput harapan. Tentu, harapan ini pun tidak bermaksud membatalkan apalagi meniadakan ketidakabadian tersebut. Tetapi setidak-tidaknya ada nilai-nilai, ada norma-norma yang menjadi pijakan atau dasar bagi sebuah kehidupan di dalam dunia yang fana itu, sekalipun itu dari generasi ke generasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pewarisan tradisi dengan segudang nilai-nilai dan norma-norma pada setiap generasi adalah sikap yang positif dari generasi yang terdahulu. Tetapi sekedar mewariskan itu hanya menimbulkan sikap yang subjektif dan eksklusif. Orang menjadi fanatik lalu munafik. Dan biasanya, terutama dalam praktik keagamaan, fanatisme keagamaan yang kental biasanya selalu berujung pada kemunafikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu suatu hari
Datanglah orang Farisi dan orang Herodian. Mereka datang kepada Yesus dan mereka bertanya, "Guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ayat 17 dan ayat 18. Yesus lahir dan bertumbuh dalam lingkup Yudaisme, lingkup tradisi Yudaisme yang berdisiplin tinggi dan cenderung keras. Mereka terkenal sebagai bangsa yang gigih dan gagah, terutama dalam mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Yesus, meskipun ia lahir dan bertumbuh dalam lingkup Yudaisme, ia berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Khusus dalam pembacaan tadi, Yesus melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, bahwa di dalam masyarakat telah lama terjadi praktik penindasan dan penghisapan ekonomis. Mungkin bagi kebanyakan orang, hal seperti itu adalah hal yang biasa dan lumrah. Tetapi tragisnya, praktik kejahatan itu bukan didalangi oleh orang asing dalam konteks pembacaan ini, bukan oleh pemerintah Roma, melainkan oleh kelompok-kelompok Yahudi tertentu, seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan sekte-sekte aliran keagamaan yang bersifat nasionalis. Mereka ini menindas orang miskin dan orang-orang yang tak berpendidikan. Ironisnya, justru penindasan mereka lah yang memberatkan dan menyusahkan masyarakat ketimbang apa yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Kalau saudara-saudara masih ingat pertemuan dan percakapan Yesus dengan Sakius, di situ terdapat komentar bahwa masyarakat tidak setuju atau masyarakat memiliki rasa yang tidak suka dengan Sakius, karena Sakius adalah pemungut cukai, kaki tangannya pemerintah Roma. Inilah pokok-pokok pikiran yang ada di balik jawaban Yesus terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang bertanya kepadanya. Meskipun demikian, diperintah oleh Roma memang berarti harus membayar pajak kepada pemerintah Roma. Bagi kebanyakan orang Yahudi, keharusan membayar pajak kepada pemerintah Roma itu berarti atau sama saja memberi milik Allah kepada kaisar. Tentu ini tindakan yang tidak menyenangkan, dan itu adalah tindakan yang tabu, haram. Yang dimaksudkan dengan milik Allah adalah uang dan harta orang Yahudi. Tetapi Yesus melihat persoalan itu dari sudut pandang
yang lain. Bagi Yesus, alasan untuk menolak memberikan pajak kepada pemerintah dengan dasar bahwa apa yang dimiliki adalah milik Allah, itu hanyalah sebuah tindakan yang rasionalisasi. Rasionalisasi bagi pembelaan atau pembenaran diri, yang tentunya munafik atas keserakahan. Dan itu tentunya tidak cocok atau meleset dari pokok persoalan yang sebenarnya dari pembayaran pajak itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus tidak hanya menunjukkan kemunafikan dan ketidakjujuran pertanyaan itu, akan tetapi jawaban Yesus juga melihat motif yang ada di belakang masalah pajak, yaitu keserakahan akan uang. Jadi itulah pokok atau inti persoalan yang sebenarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus memang ada begitu banyak pajak yang harus dibayar, yang menjadi kewajiban masyarakat Yahudi. Ada pajak pada kaisar atau pemerintah Romawi, ada juga pajak kepada Herodes, dan ada juga pajak bagi Bait Allah. Ini pajak yang pokok-pokok saja. Belum lagi pajak lainnya yang kecil-kecil tetapi cukup dan bahkan sangat memberatkan. Lalu kehidupan kita pun tidak jauh berbeda. Kita hidup dikelilingi oleh berbagai atau bermacam pajak. Ada pajak bangunan, ada juga pajak penghasilan atau kerja, ada juga pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan persoalan kita juga tetap sama dengan orang Yahudi, bahwa kita seringkali mencari celah untuk meringankan semuanya itu. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak melakukan wajib pajak, menghindar, dan selunak-lunaknya menunggak pajak. Kalau dalam bidang hidup keagamaan, tidak lebih dan tidak kurang, kita pun membuat rasionalisasi pembenaran diri. Mengapa kita harus memberi nilai yang kecil kepada Tuhan, lalu selebihnya kepada pemerintah melalui pajak? Pastilah kita membela diri dengan mengatakan bahwa uang dan harta kami telah beralih kepada pemerintah dan tidak ada lagi yang kami miliki, dan kalaupun ada, itu pun sisa, dan itu berarti sedikit atau kecil. Tentu inilah pembelaan diri untuk menutupi sifat keserakahan
manusia kita. Atau kita bisa membalik persoalannya. Kita menghindar pajak dengan alasan karena kita telah memberi lebih kepada Allah melalui gereja-gerejanya. Ini pun salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dituntut dari seluruh kewajiban adalah kejujuran dan bukan kemunafikan. Kan banyak orang yang bersikap kasar di luar, lembut di dalam, curang di luar, bersikap jujur di dalam gereja. Yang lebih konyol lagi adalah mencuri di luar, lalu memberi di gereja. Ini kemunafikan yang menimbulkan sikap yang serakah. Allah tidak mengajarkan kita untuk menantang pemerintah atau mengabaikan kewajiban-kewajiban kita kepada pemerintah. Sebaliknya, mengajak kita untuk mendukung. Tidak ada yang lebih dan tidak ada juga yang kurang dalam kehidupan ini. Semuanya ada porsinya. Semuanya ada pembagian yang jelas dan adil. Ada yang wajib kepada pemerintah dan ada juga yang wajib kepada Allah sendiri. Tidak diputar balikkan, tidak dikacaukan hanya karena kita memiliki kemunafikan yang melahirkan keserakahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejujurnya apa yang kita miliki uang yang merupakan produk pemerintah memang sudah selayaknya kita kembalikan kepada pemerintah. Tetapi hidup ini dengan segala kreativitas kita adalah datang dari Allah. Oleh sebab itu, itulah yang kita bayar kepada Allah. Kita membayar kepada pemerintah dan kita juga membayar kepada Allah. Tidak ada pengecualian dan tidak ada juga kecurangan di dalamnya. Sebab Paulus berkata, pemerintah adalah juga berasal dari Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita bersikap jujur, tulus hati di dalam seluruh pemberian kita, di dalam seluruh kewajiban kita, entah di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam dan di tengah-tengah persekutuan ataupun jemaat. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri.
Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman dalam pengakuan. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat dan mengakhiri syafaat kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, di seluruh dan di sepanjang kehidupan kami sadar bahwa kebaikan-Mu lah yang senantiasa menopang hidup kami. Dengan segala kemurahan hati-Mu, Engkau memperkenankan kami untuk terus hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Sekalipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa kami senantiasa berlaku benar di sepanjang tuntunan dan kebaikan Tuhan itu. Sebab di sana sini kami pun tidak lepas dari sikap dan tindakan yang tidak benar yang melahirkan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu. Namun kebaikan hati Tuhan menjauhkan kami dari seluruh cilaka yang bakal kami terima. Inilah yang senantiasa menjadi rasa syukur kami kepadamu. Bapa di sorga, kembali kami dalam permohonan kami untuk penyertaan-Mu dalam hidup yang akan kami jalani. Di sepanjang minggu dan di sepanjang Engkau memperkenankan hidup itu kepada kami. Berkati kami di sana dalam seluruh kebaikan-Mu, kekuatan dan kesehatan. Biarlah itu selalu menjadi dasar bagi kami untuk mengarungi kehidupan ini dengan berbagai persoalan. Kami mau dimanapun kami berada, kami senantiasa menjadi berkat
mendatangkan kebaikan, menghadirkan kesejukan cinta yang tidak pernah padam. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati kami di seluruh kehidupan kami, peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, persekutuan ataupun masyarakat. Hadirlah Engkau di sana untuk menyertai dan menguatkan kami. Kami berdoa bagi seluruh pelayanan yang kami lakukan sebagai persekutuan di tempat ini, di tengah-tengah situasi yang sungguh jauh berbeda dengan situasi yang pernah kami jalani dan kami alami. Bagaimanapun sulitnya situasi yang harus kami hadapi, kebaikan Tuhan kiranya menuntun kami untuk melakukan yang baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati kami. Istimewa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur upaya ataupun usaha yang kami lakukan bersama mulai memperlihatkan harapan-harapan. Tetaplah itu terjadi dan tetaplah Engkau menggenapi semuanya itu dalam kesempurnaan. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang juga berjuang baik kehidupan ini dengan persoalan yang sama. Jadikan kami gereja yang memiliki kasih, kesabaran dan ketulusan hati untuk melihat persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Pemancar Injil, yang akan melaksanakan persidangan umum atau sinode umum pada bulan mendatang. Dan semuanya dilakukan dalam situasi yang sungguh jauh berbeda dari situasi-situasi yang pernah kami alami. Mampukan kami bersama untuk mensukseskan kegiatan itu, walaupun tidak maksimal. Beri hikmat dan pengertian-Mu, agar kami dapat memaklumi dan menerima kenyataan-kenyataan itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan, yang berduka, yang sakit, atau persoalan lainnya. Hadirlah Engkau dalam kuasa kasih-Mu untuk menyelamatkan dan memulihkan, meletakkan kekuatan, penghiburan, dan jaminan keselamatan di tengah-tengah persoalan itu. Segala salah dan dosa oleh karena himpitan beban persoalan yang begitu berat, berkenan Engkau mengampuni kami. Sertai kami di sepanjang hari ini, di sepanjang hidup yang akan kami jalani. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat 22. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita mengiringinya dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait pertama hingga bait yang ketiga. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat Tuhan bagi sesamamu.
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 344 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.